Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue dengan tampilan yang unik dan kekinian. Teksturnya crispy di luar dan lembut di dalam, dengan aroma pandan yang legit dan tampilan yang sangat menarik, sehingga cocok banget untuk ide jualan atau sekedar untuk cemilan. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, gunakan yang suhu ruang. 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan. Setengah sendok teh vanili cair, bisa gunakan vanili bubuk ya. 1 sendok teh cake emulsifier, di sini aku pakai SP, teman-teman bisa gunakan TBM atau Ovalet. Kemudian mixer kurang lebih selama 1 menit saja sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 250 ml santan, di sini aku masukkan santannya secara bertahap ya, sambil di mixer. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit sampai adonannya mengembang. Oh ya, untuk santannya saya peroleh dari 1 saset santan instan yang ditambah air sampai 250 ml. Nah, setelah 10 menit dan adonannya sudah mengembang, lanjut masukkan secara bertahap bahan-bahan keringnya. 250 gram tepung terigu protein sedang, di sini aku pakai segitiga biru. Kita ayak seperti ini agar tidak ada bahan yang bergumpal ya. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kalau sudah, di sini akan kita mixer lagi, tapi sebelum itu aduk-aduk terlebih dahulu agar tepungnya tidak berterbangan. Kalau sudah, kemudian kita mixer sebentar saja, cukup 1 menit saja asal tercampur rata saja. Kemudian tambahkan 1-2 tetes pasta pandan. Lalu aduk-aduk, cukup menggunakan spatula seperti ini. Gunakan teknik aduk balik agar tidak overmix ya. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata, tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah. Oke, kalau sudah, adonan kita sisihkan dahulu. Lanjut siapkan loyang, di sini aku pakai ukuran 26 cm. Olesi bagian bawah loyang dengan margarin tipis-tipis, lalu alasi lagi dengan kertas roti, dan untuk bagian pinggiran loyang tidak aku olesi apapun ya. Tuang semua adonan ke cetakan. Kemudian sebelum dikukus, kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dasar adonan. Kalau sudah, ini langsung kita kukus ya. Pastikan klakatnya atau kukusannya sudah benar-benar mendidih ya. Kukus dengan api cenderung sedang kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang. Nah teman-teman, ini setelah 20 menit, angkat kuenya. Kemudian sisir pinggiran kuenya seperti di video agar kuenya mudah dilepaskan. Nah seperti ini, kuenya kita sisihkan dahulu sampai suhu ruang baru akan kita potong-potong. Sambil menunggu kuenya dingin, kita akan buat kulitnya terlebih dahulu ya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram gula pasir, dan 35 gram margarin. Kita uleni atau awur-awur adonannya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 120 ml air, kita masukkan secara bertahap sambil diuleni sampai adonannya menyatu dan kalis. Nah seperti ini sudah kalis, kemudian bulat-bulatkan, lalu tutup dengan plastik. Nah ini kita istirahatkan adonannya kurang lebih selama setengah jam agar adonannya lebih rileks dan lembut. Nah teman-teman, ini setelah kuenya dingin ya, kita potong-potong kuenya menjadi 36 bagian yang sama rata. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video. Nah kira-kira bentuknya kotak persegi seperti ini ya. Kemudian kita potong kuenya menjadi 2 bagian. Dan isi dengan selai stroberi. Lalu satukan dan rapatkan lagi kuenya.
Nah, seperti ini dan lakukan sampai semuanya habis. Nah, teman-teman, seperti ini setelah semua kue potong-potong, kuenya kita sisihkan dahulu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini adonan kulitnya. Setelah 1 jam aku istirahatkan, adonannya sudah sangat lembut. Kita pipihkan adonannya menggunakan rolling pin sampai tipis dan lebar. Kalau sudah, potong bagian pinggir adonan kulitnya agar lebih rapi. Nah, untuk sisa adonannya jangan dibuang ya, simpan lagi di plastik agar tidak kering. Untuk adonannya, kita potong-potong memanjang dengan lebar kurang lebih 4 cm dan panjang sekitar 12 cm. Kalau sudah, ambil 1 lembar, lalu pipihkan lagi agar lebih tipis. Potong lagi bagian pinggirannya agar lebih rapi. Untuk lebar kulitnya tetap ya 4 cm. Lalu letakkan kuenya di atas kulit. Nah, agar kulitnya nempel, ujung kulit kita rekatkan dengan kue. Lalu gulung sampai rapat. Nah, kalau kulitnya terlalu panjang tinggal dipotong aja. Nah, kalau sudah kita rapikan kulitnya seperti di video. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Dan untuk sisa adonan kulitnya kita satukan lagi, lalu gilas dan pipihkan lagi. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya setelah sebagian kue selesai kita cetak. Oke, langkah berikutnya olesi bagian atas kulitnya menggunakan kuning telur. Di sini aku pakai 1 kuning telur yang ditambah 1 tetes pewarna kuning telur, lalu aduk rata. Oleskan tipis-tipis merata ke permukaan kulitnya. Kalau ada, gunakan kuas yang lembut seperti ini ya, agar hasilnya cantik. Kalau sudah, tambahkan topping biji wijen hitam. Untuk toppingnya sesuai selera aja ya. Bisa pakai wijen putih, keju parut, atau kacang almond. Lanjut, kita oven kuenya. Pastikan ovennya sudah dipanaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya agar panasnya stabil. Di sini kita oven kuenya kurang lebih selama 30-40 menit dengan suhu 150 derajat Celcius atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, teman-teman, ini setelah 40 menit kuenya kita oven, kulitnya sudah kering dan matang. Kalau teman-teman menginginkan kulitnya lebih lembut, waktunya bisa dikurangi. Atau sebaliknya, kalau menginginkan kulit yang lebih crispy, waktunya bisa ditambah, sesuaikan saja dengan selera. Nah, ini setelah kuenya selesai kita oven semua, bisa dilihat ya, kulitnya kering, bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Kulitnya crispy, tapi bagian dalam masih lembut. Rasanya enak banget, wangi, legit, dan crispy. Asli, teman-teman wajib cobain juga resepnya ya. Dan untuk kemasannya, di sini aku pakai mika plastik, kemudian alasi juga dengan paper cup putih seperti ini. Dan jangan lupa tambahkan stiker thank you di atasnya. Cantik banget ya, cocok untuk Asian snack box. Dengan modal bahan 22.745 menghasilkan 36 pieces kue. Modal per piecesnya jatuh di Rp631. Teman-teman bisa jual dengan harga 1000-an atau 1.500-an atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.